Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkap. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana menarik utang lagi 648 triliun rupiah pada 2024. Tujuannya untuk menekan defisit hingga membiayai investasi di tanah air. Berdasarkan buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2024, penarikan utang ini lebih tinggi dari outlook atau perkiraan APBN 2023 yang sebesar 406 triliun rupiah, tetapi lebih rendah dari realisasi 2022 sebesar 696 triliun rupiah. Namun, jika dilihat ke belakang, penarikan utang ini jauh lebih rendah daripada 2021 saat pandemi COVID-19. Pada saat itu, pemerintah Jokowi menarik utang hingga 1.229,6 triliun rupiah pada 2021 sebesar 870,5 triliun rupiah. Apakah cita-cita kemerdekaan yang diharapkan oleh bangsa ini masih belum terwujud? Apakah ancaman mengintai di balik meroketnya utang pemerintah di era Jokowi? Bagaimana langkah nyata agar negara ini merdeka dari segala bentuk penjajahan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Inas dari Tabayun Center. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, baik-baik Alhamdulillah. saja, sehat. Panjenengan sehat? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Minimal merdeka dari kesehatan yang sehat gitu ya Pak Kiai. Ya, nggih. Ya. Baik Pak Kiai, terkait lagi-lagi 78 tahun sudah merdeka, pemerintah Jokowi terus menambah utang baru lagi sehingga bisa jadi ancaman di kemudian hari. Apakah ancaman mengintai di balik meroketnya utang pemerintahan di era saat ini, Pak Kiai? Iya, begini ya. Dalam pandangan Islam, hutang itu apa ya? Salah satu pertanda ketidakmerdekaan. Orang yang punya hutang itu secara psikologis itu pasti dalam keadaan was-was, tertekan dan sebagainya. Itu apa sudah menjadi rahasia umum. Kalau secara pribadi individu. Nah, bagi sebuah negara ketika terus-menerus terjebak dalam utang, ya, utang yang lama belum lunas, kemudian utang yang baru ditarik kembali atau dilakukan tanda penandatanganan utang baru dan seterusnya, maka itu akan menyebabkan negara itu berada dalam yang istilahnya saat ini disebut dengan debt trap, ya, jebakan hutang. Dan jebakan hutang itu ternyata kan di balik kesepakatan utang itu sebetulnya terdapat juga kesepakatan-kesepakatan lain yang terkait dengan bunganya, terkait dengan metode pembayarannya, dengan apa dibayar dan sebagainya. Nah, salah satu yang berbahaya itu ternyata itu dibayar dengan kebijakan. Kebijakan yang menguntungkan pihak pemberi hutang. Maka sudah dapat dipastikan bahwa utang yang baru diteken oleh Presiden itu akan semakin lebih dalam lagi membawa negara ini dalam jebakan hutang. Nah, alih-alih hutang itu bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi apa itu menyebabkan beban negara untuk mengembalikan hutang plus bunganya, ya, yang kemudian nanti diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang justru lebih menguntungkan sang pemberi hutang.
itu akan membawa bangsa ini ke dalam berbagai masalah yang akan ditanggung oleh pemimpin berikutnya, bahkan sampai beberapa generasi ke depan. Nah, begitu, Mas Anggi. Baik, Pak Kiai. Kemudian terkait Indonesia, era penjajahan fisik yang dialami bangsa ini memang sudah berakhir ya Pak Kiai. Kemudian apakah cita-cita kemerdekaan yang diharapkan oleh bangsa ini masih belum terwujud menurut Pak Kiai? Begini, penjajahan fisik itu alhamdulillah sudah berakhir ya. Penjajahan secara fisik yang dilakukan oleh pihak penjajah, baik itu Belanda maupun Inggris maupun Jepang yang pernah menjajah negeri kita, itu berhasil diakhiri ya. Dan di sana terdapat peranan umat Islam yang sangat besar, dan itu secara simbolik diwakili dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Nah, itu alhamdulillah bisa mengakhiri periode penjajahan secara fisik. Namun demikian, penjajahan gaya baru itu saat ini masuk melalui jebakan pemikiran, kemudian jebakan hutang, jebakan kebijakan ekonomi yang saat ini justru lebih lebih dalam lagi membelenggu bangsa kita ini, sehingga yang namanya cita-cita para pendiri bangsa ini, terutama dari sisi keadilan dan dari sisi kesejahteraan, itu sangat 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 sulit rasanya bisa tercapai dengan kungkungan penjajahan secara pemikiran, secara politik, secara ekonomi yang menyebabkan bangsa kita tidak bisa menentukan masa depannya sendiri. Bayangkan sebagai contoh, dalam salah satu tujuan pembangunan nasional itu kan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Tapi kalau pendidikan itu mahal, bayangkan seluruh perguruan tinggi negeri itu harus dalam bentuk badan hukum, sehingga bukan lagi kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsanya, tetapi rakyat itu diserahkan sendiri kepada rakyat untuk membiayai pendidikannya. Nah, belum lagi secara ekonomi, daya beli masyarakat ini untuk membeli pendidikan, untuk membeli kesehatan, belum lagi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, maka ini semakin berat. Ketambahan lagi pajak yang meningkat dan sebagainya, ini akan semakin sulit rasanya terwujud yang namanya kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu sulit terwujud, maka pendidikan juga akan sulit dirasakan secara merata. Nah, lebih parahnya lagi adalah cita-cita para pendiri kita ini yang ingin menciptakan keadilan. Dulu di zaman penjajahan, keadilan itu betul-betul ditindas. Tapi ternyata setelah kita merdeka secara fisik, lalu kita terjajah dengan penjajahan gaya baru, keadilan itu ternyata semakin sulit didapatkan di negeri ini. Nah, maka kita lihat berbagai kasus hukum yang menimpa para ulama, para pengemban dakwah, dan sebagian tokoh-tokoh yang kritis terhadap rezim ini menunjukkan bahwa keadilan itu semakin mahal. Nah, inilah kenyataan yang sangat ironi. Jadi, apa betul kita ini sudah merdeka? Nah, merdeka dari penjajahan fisik Belanda, Inggris, dan Jepang mungkin iya. Tetapi ternyata kemudian hadir dalam bentuk penjajahan gaya baru, yang itu tragisnya memanfaatkan sebagian dari anak bangsa ini untuk melancarkan penjajahan gaya baru tersebut. Wah, prihatin sekali nih saya. Ya, juga pakai akhir-akhir ini bukan hanya ulama yang banyak dipersekusi,
malah moralitas generasi muda makin merosot. Perilaku seks bebas makin liar, bahkan banyak remaja terjerumus dalam perilaku LGBT. Menurut Pak Kiai, apa sebabnya dan apa akar permasalahannya, Pak Kiai? Nah, ini memang apa ya, akibat logis dari diterapkannya paham sekuleristik, yaitu satu paham yang memisahkan agama ini dari kehidupan sehari-hari, ya, baik itu kehidupan individu, perilaku masyarakat, dan perilaku negara. Itu tidak boleh diintervensi apapun, tidak boleh diatur, tidak boleh diintervensi oleh agama apapun terhadap apalagi agama mayoritas di negeri ini, yaitu agama Islam. Itu nggak boleh. Itu menurut kredonya sekulerisme. Jadi dalam kredo atau dalam keyakinan sekulerisme itu, wilayah agama itu wilayah privat yang tidak boleh ikut campur mengatur urusan publik. Nah ini, makanya kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang terlahir di negeri ini itu sama sekali tidak peduli terhadap moralitas agama, begitu. Karena memang prinsip mereka itu adalah prinsip sekuleristik. Nah, akhirnya tidak heran ya, apa perilaku degradasi moralitas itu sebetulnya tidak hanya melanda kaum remaja, tapi orang-orang dewasa pun juga tidak sedikit yang mengalami degradasi moralitas. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Um, Selain karena diterapkannya prinsip sekulerisme tadi itu, lebih dari itu secara khusus Islam menyoroti bahwa di mana suatu masyarakat, suatu negeri itu berlaku riba, ya, maka ada kemaksiatan lain yang terikut dengan riba itu, yaitu apa? Masalah seks bebas, pergaulan bebas. Karena dalam satu hadis Nabi itu, beliau mengkaitkan bahwa dosa riba itu sangat erat kaitannya dengan maraknya perzinahan. Sampai-sampai beliau itu bersabda bahwa di antara bentuk teringan dari dosanya riba itu bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibunya sendiri. Sedangkan dalam hadis yang lain itu Rasulullah menjelaskan bahwa satu dirham riba itu setara dengan berzina dengan 36 pelacur. Maka tidak heran di mana riba itu merajalela, maka perzinahan, pergaulan bebas itu juga akan ikut merajalela. Sampai-sampai kalau mereka sudah bosan antara laki-laki dan perempuan, akhirnya terjadilah seks yang penyuka sesama jenis. Nah ini. Jadi kalau kita urut, ini semua sebab utamanya adalah tidak diterapkannya syariat Islam oleh pemeluk Islam yang merupakan pemeluk agama mayoritas di negeri ini. Akibatnya semacam ini. Nah, kenapa umat Islam tidak menerapkan syariat Islam walaupun mereka itu banyak yang rajin sholat, zakat, puasa, haji, bahkan senang sholawatan? Dikarenakan dalam benaknya sudah bercokol sebuah ideologi yang bernama sekulerisme, di mana urusan kehidupan sehari-hari dan urusan negara itu tidak boleh diatur oleh agama. Nah, itulah racun barat yang disuntikkan di dalam umat Islam sehingga mempengaruhi pola pikirnya. Saya kira demikian, Mas. Baik, oke. Kemudian penjajahan baik fisik maupun non fisik yang tadi sudah disebutkan Pak Kiai, apakah merupakan manifestasi dari perbudakan Pak Kiai? Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap penjajahan di era modern saat ini? Betul, betul. Ya, ini sebetulnya begini. Apa namanya? Kalau dalam pandangan Islam itu kan
tujuan utamanya kan melakukan yang namanya pembebasan. Artinya membebaskan manusia ini dari penyembahan terhadap apapun yang bersifat duniawi. Agar supaya manusia itu terbebaskan dari belenggu duniawi dan hanya menyibukkan diri untuk beribadah dan menyembah Allah saja. Nah, itu sebenarnya misi yang diemban oleh para nabi dan rasul itu ke dunia ini adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada sesama makhluk. Baik yang namanya makhluk itu sesama manusia, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa pimpinannya, bisa pejabat, atau bahkan bisa berupa materi. Nah ini, tentu ketika seseorang itu sudah tidak keberadaan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah, ya, maka otomatis dia akan secara otomatis akan menuhankan sesuatu yang selain Allah. Nah, kalau seseorang itu menuhankan sesuatu selain Allah, maka dia pasti akan diperbudak olehnya. Nah ini, kalau dalam istilah Islam, seseorang itu menghamba kepada Allah, ya, dalam bentuk ketaatan, ketundukan kepada aturan-aturan Allah, itu disebut sebagai sebuah peribadatan, ya, sebagai sebuah ibadah. Sehingga seseorang walaupun kelihatannya itu melakukan aktivitas duniawi, tapi kalau itu dilakukan dengan sudut pandang Islam, maka menjadi bernilai ibadah, kan begitu. Maka ketika seseorang tidak lagi menuhankan Allah, tetapi ia menuhankan selain Allah, maka ia akan terjajah olehnya, baik itu berupa hutang, baik itu berupa keyakinan-keyakinan tauhid dan sebangsanya, maka ia pasti akan diperbudak olehnya. Nah, orang-orang yang telah diperbudak oleh jabatan, diperbudak oleh kursi, diperbudak oleh uang, maka apa yang dilakukan? Pasti akan menghalalkan segala cara. Sampai-sampai dia bisa menindas saudaranya sendiri. Maka perbudakan yang ada marak di zaman modern ini, semuanya itu dari diabaikannya aturan-aturan Allah Sang Maha Pencipta, ya. Kalaupun toh dia masih meyakini Allah sebagai Sang Maha Pencipta, tetapi sekedar sebagai Sang Maha Pencipta, tetapi aturan-aturan yang datang dari Allah itu diabaikan. Kalau ini diteruskan, maka penjajahan manusia, penindasan manusia terhadap manusia yang lain, ini akan sulit untuk diberantas. Begitu, Mas. Baik, Pak Kiai. Kemudian terakhir, Pak Kiai, bagaimana langkah nyata agar negara ini merdeka dari segala bentuk penjajahan? Iya, ini memang memerlukan satu kerja bersama dan tentu bukan pekerjaan yang ringan, ya, agar bangsa kita ini bisa terbebas dari belenggu penjajahan semacam itu. Maka sebetulnya resepnya sederhana, ya. Bangsa ini harus kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa Islam, bangsa yang dahulu betul-betul tunduk kepada aturan-aturan Allah. Coba bayangkan, ya, para ulama dahulu memimpin umat ini membebaskan dari penjajah itu dengan teriakan Allahu Akbar. Nah, gitu. Sampai Bung Tomo itu bisa mengusir Inggris dari Surabaya dalam pertempuran Surabaya yang sangat fenomenal itu, ya dengan teriakan Allahu Akbar. Coba kalau teriakan Allahu Akbar itu diganti dengan kata-kata lain yang tidak bermakna. Dengan kekuatan apa bangsa ini bisa terbebas dari penjajahan yang luar biasa itu? Bahkan perspektif kita terhadap sejarah kita itu juga harus diperbaiki. Seolah-olah kita itu menderita selama dalam penjajahan itu. Kalau kita pelajari secara lebih mendalam, ternyata selama 300 tahun lebih itu bangsa kita ini dipenuhi dengan semangat perlawanan terhadap penjajahan dan kezaliman.
Itu perjuangan. Nah, jadi yang pertama memang kita harus menumbuhkan jiwa perjuangan itu di dalam diri seluruh bangsa ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim, kita harus betul-betul memiliki kekuatan, baik itu kekuatan pemikiran maupun kekuatan yang sifatnya nafsiyah atau jiwa. Nah, kekuatan yang berupa pemikiran itu hanya bisa kita dapatkan dari Islam. Karena seluruh ideologi-ideologi besar yang saat ini mencengkeram dunia, itu hanya Islam yang bisa melawan. Tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Kemudian, kekuatan secara nafsiyah atau kekuatan secara perilaku, ya, kalau kita secara perilaku itu hanya tunduk kepada Allah, maka kita akan jadi seseorang yang kuat. Dalam bahasa saya sering mengistilahkan, kalau kita senantiasa bersama Allah, yakni kita senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan Allah, maka setan ndak doyan demit ndak dulit. Itu bahasa saya ya. Sehingga itu yang menjadi kekuatan kita. Nah, itu secara individu. Kemudian individu-individu ini secara kolektif memiliki kekuatan pemikiran dan kekuatan personal yang sama, ya. Lalu semuanya itu memperjuangkan suatu mabda atau sebuah ideologi yang sahih, yang ideologi yang paling benar, yang bisa memayungi semua manusia, ya. Maka gelombang perjuangan ini, ya, itu akan tiada lawan, akan tidak bisa dihentikan. Nah, itu kalau negara ini betul-betul ingin terbebas dari penjajahan gaya modern ini, maka bangsa ini harus kembali kepada jati dirinya sebagai suatu bangsa yang dulu tunduk patuh kepada syariat Islam. Hanya dengan itu, saya tidak memandang jalan yang lain. Sebab narasi-narasi selain Islam itu justru akan membawa bangsa ini terulang sebagai bangsa yang lemah, terjajah, dan terhina. Demikian, Mas. Baik, Masya Allah, Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian juga panjenengan dan seluruh pemirsa. Amin ya Rabbal Alamin, dan bisa terbebas dari demit tadi ya Pak Kiai yang Pak Kiai sampaikan. Insya Allah, iya, iya. Betul, 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 betul. Baik pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.